Eh, Pak, perkenalkan saya dari SMA Negeri 2, saya Ariana Dewi. Saya Nisa Soraya. Saya Nida Kosaria Zarel. Saya Alia Nabila. Kami di sini tuh mau mewawancarai kebakaran yang kemarin itu terjadi di di Bukit Pesona Batua kilometer 6 Balikpapan Utara pada Kamis tanggal 5 September 2024 sekitar pukul setengah 4 sore waktu Indonesia bagian tengah. Pertanyaan yang pertama akan disampaikan oleh teman saya. Jadi saya mau bertanya, apa jenis sampah yang terbakar? Apakah ada barang yang berbahaya? Iya, kalau sampah itu nggak bisa ditebak ya. Jadi jenis-jenis sampah itu banyak ya. Jadi kadang ada orang membuang bekas-bekas barang yang masih berbahaya jika terkena api. Contohnya seperti kaleng spray, obat untuk serangga, obat untuk membunuh nyamuk dan serangga. Nah itu kan kalau masih dibakar itu terkena api itu kan berbahaya, meledak. Nah makanya waktu kejadian itu, waktu kebakaran sampah waktu itu ada bunyi ledakan sampai 2 kali. Nah itu jadi semodel itu ada barang yang berbahaya yang meledak gitu. Nah begitu. Ya, selanjutnya, siapa yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran sampah tersebut? Yang bertanggung jawab itu sebenarnya masyarakat sekitar ya, karena itu tempat pembuangan sampah akhir ya, bukan akhir juga sih, tapi memang seperti penumpukan sampah. Orang biasanya buang-buang sampah itu di situ, ya kan. Nah, jadi ya sepertinya ya masyarakat sekitar atau warga sekitar di situ yang seharusnya bertanggung jawab gitu. Tapi ya ternyata begitu kejadian tidak ada yang bisa bertanggung jawab di situ. Ya ibaratnya itu lempar batu sembunyi tangan gitu. Ya itulah. Jadi masih kurang kesadarannya masyarakat gitu akan bahayanya membakar sampah. Tuh. Jadi selanjutnya pertanyaan, di mana lokasi kebakarannya itu terjadi? Apakah ada bangunan atau fasilitas yang ikut terkena dampaknya? Itu kejadiannya di daerah kilometer 6 ya. Jalan Taman Sari ke Bukit Batuah ya. Nah, di situ alhamdulillah dampaknya tidak ada bangunan sekitar yang terkena atau rumah-rumah warga yang terkena, karena jaraknya cukup jauh dari rumah warga. Cuma yaitu asapnya yang kemana-mana yang bisa mengganggu pernapasan ya, asapnya yang begitu besar yang bisa mengganggu kegiatan masyarakat sekitar yang lewat, karena itu tempat penumpukan sampahnya itu di pinggir jalan raya begitu. Kapan kebakaran ini mulai terjadi dan kapan apinya berhasil dipadamkan? Sekitar jam berapa ya itu ya kejadiannya itu ya? Sekitar 16.30 waktu Indonesia Tengah. Iya, bisa dipadamkan alhamdulillah sekitar setengah jam kemudian, sekitar pukul 17.00 itu sudah padam itu. 30 menit kemudian bisa dipadamkan alhamdulillah. Menurut Bapak, kenapa kebakaran tersebut bisa terjadi? Jadi ada beberapa faktor ya kebakaran itu bisa terjadi, karena kelalaian dan juga mungkin karena ada yang iseng, dan juga mungkin juga bisa faktor alam karena teriknya matahari panas yang bisa menimbulkan gesekan-gesekan benda kering. Ya, itu bisa menimbulkan percikan api. Yang kedua bisa mungkin ada orang buang puntung rokok. Ya kan, dan yang ketiga ada unsur kesengajaan karena mungkin orang iseng entah atau maksudnya apa membakar di situ, terus membesar apinya, terus ketakutan, terus ditinggal. Itu mungkin kurang lebih seperti itu faktor-faktornya. Selanjutnya, menurut Bapak bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan agar kebakaran ini nggak terjadi lagi? Iya, langkah-langkahnya itu mungkin kesadaran dari warga, mungkin untuk juga kita bersama ya. Jadi tidak membuang puntung rokok sembarangan atau membuang benda-benda yang mudah terbakar ya, dan yang mungkin bisa terkena terik matahari yang cukup panas gitu, yang berbahaya, yang bisa menimbulkan api dari kecil bisa merambat yang ke bahan-bahan lain yang mudah terbakar sehingga api menjadi besar. Jadi
Ini sebenarnya tugas kita semua, kesadaran kita semua sebagai masyarakat untuk menghindari bahaya kebakaran seperti itu, ya. Lalu siapa yang pertama kali memberitahu kebakaran itu terjadi? Jadi yang pertama kali memberitahu itu dari RT setempat ya, dari Pak RT setempat yang menelpon kita karena itu wilayah kerja kita di wilayah Balikpapan Utara. Jadi ya Pak RT-nya cukup panik karena ngelihat asapnya cukup besar ya. Jadi sampai dikira itu rumah yang terbakar. Jadi langsung kita berangkat ke sana secepatnya, walaupun di jalan tuh hambatannya banyak yang kemacetan, banyak kendaraan gitu ya. Jadi alhamdulillah kita bisa nyampe sana dengan selamat, berhasil kita padamkan setengah jam kemudian. Apakah ada saksi dari kejadian tersebut? Untuk saksi sih ya masih kurang paham juga ya saksinya ya di sana ya. Soalnya warga yang di sana kita tanya, kebetulan tidak ada yang tahu menahu asal muasal api itu dari mana gitu ya. Tahu-taunya sudah terbakar seperti itu, begitu ya. Jadi itu kalau memang mau dilanjutkan, dilakukan penyelidikan, itu kita serahkan sepenuhnya untuk sama yang pihak yang berwajib, begitu. Bagaimana kronologi dari kejadian tersebut menurut Bapak? Ini bisa jawab gantian ya. Kronologinya? Ya, Kronologinya itu dari warga melapor ke kita. Nah, sampai itu terbakar. Jadi kita ini petugas dapat laporan langsung ke TKP untuk memadamkan. Ya, seperti itu. Ya, sampai selesai melakukan pemadaman. Apakah ada korban dari kejadian tersebut? Untuk sementara kita di TKP itu tidak ada korban. Ya, jadi cuma sampah aja yang terbakar. Jadi Baik, terima kasih buat Bapak semua yang sudah mau diwawancarain. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekaman dari